Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita masih bahas tentang empati mem, teman-teman. Dan ada sedikit pengulangan ya, biar nggak lupa tentang empati mem itu apa. Oke, ini capaian pembelajarannya ya. Dari target konsumen itu kita bisa tahu secara mendalam tentang konsumennya. Lalu kalau sebagai bisnis kita bisa menciptakan dan mengembangkan dari bisnis yang sudah ada. Lalu selanjutnya itu masuk ke tools user experience. Jadi empati map ini digunakan sebagai user experience untuk mengembangkan aplikasinya. Contohnya di sini bisa dilihat dari aplikasi Shopee. Untuk profil saya itu biasanya di sebelah kanan. Kalau teman-teman mungkin membeli di aplikasi lain di Tokopedia, Lazada, Blibli, itu juga biasanya ada di sebelah kanan, entah itu kanan atas atau kanan bawah. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita sebagai konsumen tuh untuk ngecek kira-kira barang kita tuh udah sampai mana sih, udah dikirim, terus juga mungkin dikemas atau mungkin tinggal menunggu penilaian. Nah, akan susah ketika profil saya itu ditaruh di sebelah kiri, entah kiri atas atau kiri bawah, karena kan ya secara logika tadi jempol kita kan nggak sampai ya. Nah, ketika suatu aplikasi itu terkesan menyulitkan bagi konsumen, biasanya konsumen itu cenderung akan beralih ke produk lain atau aplikasi lain. Nah, makanya di sini kita tuh benar-benar mencari tahu apa sih yang bisa memudahkan konsumen dan disukai oleh konsumen. Ini jadi peta empati digunakan untuk menciptakan dan memberikan inovasi produk bagi konsumen. Ada beberapa metodenya, ada observasi, kuesioner, wawancara, dan analisis. Lalu bentuk empati kan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh gambarannya, bahwa di sini mata itu tujuannya adalah untuk melihat, di sini bagian kepala untuk berpikir dan merasakan, lalu ada telinga mendengar, dan ada mulut dan badannya. Jadi ada say and do, apa yang dikatakan dan dilakukan. Lalu ada yang pain, yang tidak disukai atau mungkin kendala. Lalu untuk yang gain adalah hal-hal yang disukai dan yang diinginkan oleh konsumen. Oke, masuk ke penjelasannya. Untuk bisa dilihat, kita tuh melihat dari secara fisiknya dulu. Kira-kira yang dilihat konsumen tentang produk kita tuh apa? Lalu kita itu melihat apa sih? Misalnya konsumen itu ketika menggunakan produk kita itu mengalami kendala atau enggak. Jadi kendala di sini yang dilihat, yang kita lihat oleh konsumen. Lalu yang kedua itu hear atau dengar. Jadi apa saja yang didengar oleh konsumen dari orang-orang terdekatnya tentang produk kita. Misalnya kita punya produk sepatu, terus kita menyuruh para keluarga kita untuk mencoba kira-kira komentar mereka tuh seperti apa. Nah, itu hear. Terus dengar produk ini atau tahu produk ini itu dari mana? Mungkin misal dari iklan, terus sosial media, teman dan lainnya. Jadi kita melihat dari perspektifnya orang lain. Lalu yang ketiga ada think and feel, apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika menggunakan produk kita. Lalu yang keempat ada say and do, apa yang dikatakan dan dilakukan. Biasanya ini berkaitan dengan puas dan tidaknya seseorang. Jadi kalau puas apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, kalau nggak puas juga sebaliknya. Lalu yang kelima itu pain, jadi semacam rasa sakit, kekecewaan, terus apa yang tidak disukai konsumen itu, dan masalah-masalah semua masuk di pain. Dan yang keenam gain, itu yang diinginkan dan harapan, cita-cita, kesan yang ingin didapatkan oleh konsumen dari gain itu apa. Ini minggu lalu kita bahas tentang analisis Shopee. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa hal yang
bisa dikaitkan tentang aplikasi Shopee. Jadi di sini teman-teman menganalisisnya itu dari segi aplikasi Shopee-nya. Misal kalau teman-teman di Shopee itu ketika beli pakaian ya, kalian itu mendapatkan pakaian yang mungkin kualitasnya buruk, sedangkan teman kalian mengatakan produk yang bagus. Nah, itu kan tergantung dari seller ya. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam peta empati ini karena kita hanya fokus pada Shopee-nya. Lalu ini kira-kira harus seperti ini nggak tentu. Jadi teman-teman bisa menambahkan dari hal-hal yang kemarin kita diskusikan. Lalu terus mungkin ada yang bertanya, kira-kira dari satu pernyataan boleh nggak sih ditampilkan di blog-blog lain? Nah, itu boleh aja. Jadi dalam satu blog ini nggak mesti harus ada satu. Jadi misal ada beberapa yang mirip atau sama, itu juga bisa ditaruh di blog yang berbeda. Oke. Untuk lebih paham tentang peta empati, di sini saya ada beberapa permainan tentang peta empati. Jadi di sini nanti teman-teman perlu menebak dulu apa mungkin produk atau jasa yang akan kita analisis. Nah, ini permainan namanya Siapa Aku. Yang pertama, aku adalah produk yang lagi hits. Lalu yang kedua, banyak yang pakai aku dari kalangan remaja hingga dewasa. Aku termasuk benda elektronik canggih. Nah, dari ketiga ini teman-teman mungkin sudah bisa menebak belum apa sih produk yang akan kita analisis. Jadi cluenya adalah pertama produk, lalu yang kedua biasa digunakan oleh remaja sampai dewasa, dan ini termasuk elektronik yang canggih. Mungkin ada yang sudah bisa menebak. Selanjutnya, clue yang selanjutnya adalah banyak remaja ingin memiliki aku, tapi aku tuh cukup mahal. Karena untuk punya aku perlu banyak uang. Nah, kira-kira siapakah aku? Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa menebak ya. Di sini jawabannya adalah smartphone, khususnya adalah iPhone yang terbaru ya, iPhone 13 Pro Max. Oke, di sini ada beberapa pernyataan nanti, lalu teman-teman ditugaskan untuk menuliskan kira-kira untuk pernyataan pertama itu masuknya di bagian blok yang mana? Apakah di bagian C, bagian say and do, think and feel, lalu misalnya pain, gain, atau bahkan hear. Jadi teman-teman bisa mengkategorikan sendiri ini kira-kira ditaruhnya di bagian mana gitu. Yang pertama itu produknya mahal. Nah, untuk produk mahal itu apakah semua orang mengalami, misalnya nih, mungkin saya bilang iPhone itu produknya mahal, tapi apakah semua orang di dunia ini bilang bahwa produknya mahal? Nah, itu kan relatif ya. Kalau relatif berarti ada orang yang merasakan dan enggak. Berarti teman-teman bisa taruh di mana nih? Berarti taruhnya di think and feel, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konsumen. Lalu yang kedua, desainnya elegan dan mewah. Kita perlu mencari tahu nih, kalau desain itu terlihat nggak sih? Berarti kalau terlihat, semua orang tahu bahwa oh desainnya bagus, desainnya mewah dan elegan. Lalu untuk blok yang terlihat, biasanya ditaruhnya di bagian mana? Yang ketiga itu HP boba. HP boba ini juga terlihat nggak sih teman-teman? Misal, kenapa dari semua merek HP iPhone yang dikeluarkan iPhone itu hanya iPhone 13 aja yang dibilangnya HP boba? Kenapa yang lain nggak dibilang HP boba gitu? Itu kan berarti terlihat ya, oh ada perbedaan nih. Ternyata dari iPhone 13 itu kameranya kan banyak ya, ada 3. Terus juga yaitu bentuknya kan bulat-bulat, dan pada zaman itu kan lagi ngehits minuman boba kan. Ya udah, ini bisa teman-teman taruh di bagian C. Lalu kira-kira bisa nggak sih dimasukkan di bagian think and feel? Bisa. Kenapa? Karena contohnya gini,
boba-boba ini kan muncul gara-gara ada orang yang mungkin selalu berpikiran, ih kok ini kayak boba ya. Terus juga kameranya banyak banget bulat-bulat, ada 3. Banyak orang yang berpikiran hal yang sama, akhirnya banyak orang yang mengatakan itu. Terus sampai akhirnya kita juga mau berpikir bahwa oh iya ini bisa dimasukkan di look and feel. Terus kita juga bisa masukkan di bagian here. Kenapa? Ya karena kita sering mendengar bahwa iPhone 13 itu ya HP boba gitu. Kita mendengar itu dari orang lain. Jadi dari satu pernyataan ini aja teman-teman bisa masukkan ke beberapa bagian. Lalu yang keempat, yang pakai dari karangan artis atau selebgram. Kita perlu cari tahu dulu kira-kira fenomena ini tuh terlihat atau enggak. Ini kan suatu fenomena ya. Wah, ternyata banyak sekarang artis itu pasti menggunakan HP-nya tuh iPhone. Dan selebgram sekarang juga iPhone gitu. Terlihat nggak? Kalau terlihat berarti taruh di bagian C tadi. Lalu yang kelima itu orang kaya. Kenapa ya bisa disebut sebagai orang kaya? Oh, berarti mungkin karena saya menggunakan HP yang harganya mahal, jadi saya itu dibilangnya orang kaya. Nah, itu akan teman-teman taruh di bagian blok yang mana. Lalu yang keenam, terlihat keren. Nah, ini sudah kelihatan banget ada terlihat keren. Berarti ini bisa dimasukkan di blok yang C. Lalu yang keenam, modelnya khas berbentuk kotak. Nah, kita bisa melihat nih atau membedakan dari mungkin smartphone kita atau smartphone keluarga atau teman-teman kita. Kira-kira modelnya itu apakah mereka tuh berbentuk kotak seperti iPhone atau enggak? Kalau HP lain kan kita lihat bahwa di pinggirannya itu bentuknya curve ya atau melengkung. Nah, sedangkan kalau HP iPhone ini dia itu bentuknya benar-benar kotak dan lurus gitu. Jadi ini kan terlihat, berarti ditaruhnya di bagian yang blok yang pertama. Lalu yang ke-8, kameranya bagus seperti Pro. Kira-kira apakah semua orang yang mungkin punya HP iPhone itu merasakan hal yang seperti ini? Kalau misalnya nih masih ada orang yang pakai iPhone, dia bisa memanfaatkan fitur kamera. Akhirnya wah, dia bisa bikin kamera atau misalnya hasil jepretannya itu bagus seperti Pro ya, seperti kita pakai kamera SLR. Berarti bisa dimasukkan di look and feel. Tapi ada juga orang yang mungkin dia itu nggak bisa pakai memanfaatkan fitur kameranya iPhone. Jadi ya udah, dia berpikir bahwa kameranya itu sama dengan kamera-kamera HP yang lain. Lalu layarnya jernih. Nah, ini terlihat nggak sih? Kira-kira kalau layar HP itu jernih enggaknya tuh kita bisa tahu atau enggak? Nah, itu bisa teman-teman taruh di blok yang pertama. Yang 10, hanya dijual di counter-counter besar. Nah, kita bisa melihat ya bahwa untuk yang jual iPhone itu nggak semua counter HP itu jual. Hanya counter-counter HP yang besar dan memang dia menjualnya itu HP. Ada juga counter yang dia itu besar tapi hanya menjual mungkin pulsa dan aksesoris lain, kan nggak sesuai dengan yang di pernyataan ini. Berarti kadang kita juga menemukan di mall terus ada official store gitu ya. Itu kan kira-kira itu terlihat nggak sih? Itu terlihat atau bahkan itu menjadi suatu masalah nggak sih? Mungkin teman-teman bisa berpikirnya gini, saya itu mungkin dari kampung nih, rumah saya jauh dari perkotaan, tapi saya punya uang untuk beli. Kira-kira itu menjadi kendala atau masalah nggak? Itu bisa teman-teman taruh juga di bagian blok yang lainnya. Lalu yang 11, ada versi yang lebih murah. Di pernyataan pertama itu kan produknya mahal, berarti tidak semua orang kan merasakan. Terus bisa juga kan ini menjadi suatu kendala ya. Kira-kira kalau misalnya ada kendala atau wah kenapa sih harus ada produk iPhone tuh harus mahal, kenapa nggak ada bikin versi yang lebih murah? Jadi jual ori tapi harganya itu murah. Berarti ini suatu harapan atau cita-cita konsumen. Kira-kira bakal teman-teman taruh di bagian mana? Lalu yang selanjutnya nih, softwarenya original. Software original ini kan terlihat ya,
Terus juga mungkin kita bisa membedakan dengan bayangkan laptop. Kalau produk Apple untuk laptop atau MacBooknya itu sudah diinstalkan software yang asli atau OS yang asli. Sedangkan kalau kita mungkin beli yang lain terkadang itu nggak diinstalkan. Jadi kita harus install sendiri, dan ada dua, ada yang berbayar murah, dan ada yang berbayarnya itu lisensi mahal. Nah, ini sedangkan dari ini iPhone itu sudah dari sananya. Kira-kira akan teman-teman taruh di bagian mana? Lalu 13, harus selalu update software. Ini kan suatu keharusan ya. Berarti kenapa sih harus ada update software? Kenapa softwarenya itu nggak yang dalam versi yang lama gitu? Kenapa sebentar-sebentar harus update? Nah, itu jadi suatu keluhan atau enggak? 14, aplikasi dan foto memakan banyak memori karena tadi kameranya kan seolah bagus ya, Pro. Terus di sini wah ternyata aplikasinya itu perlu banyak memori karena iPhone sendiri atau produk-produk Apple itu kita tuh cenderung untuk disuruh untuk membeli HP yang selalu upgrade, yang selalu baru gitu. Lalu 15, harus pakai memori yang lebih besar karena tadi foto dan aplikasi itu kan memakan banyak memori, otomatis kita harus menyediakan, atau misalnya nih kita tuh harus beli iPhone atau produk Apple dengan memori RAM yang lebih besar. Kira-kira itu jadi suatu kendala atau enggak dengan kata-kata harus tadi. Lalu 16, merekomendasikan ke teman-teman. Ini ketika teman-teman puas itu cenderung akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, ini kira-kira akan ditaruh di bagian blok yang mana? Lalu yang 17 itu tahu produknya dari iklan. Ini kita bisa melihat di blok yang here, itu kita bisa tahu ya, misalnya nih kalau teman-teman ngisi survei suatu produk atau jasa, kalian tanyain, kalian tahu produk ini itu dari mana? Apa dari iklan, media sosial, teman, keluarga, atau yang lainnya. Lalu 18, ingin ada harga yang murah. Kira-kira ini suatu harapan dari konsumen atau enggak? Kalau iya, berarti bisa ditaruh di bagian yang gain. Oke. Itu teman-teman yang bisa disampaikan untuk materi pada empathy map di bagian akhir ini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.